Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga tetap kabar yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya Dini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor terbaru nih. Terbaru di channel Dimensi Mimpi ya maksudnya ya. Kalau di Twitternya sih udah agak lama ya. Cerita kali ini berjudul Si Danyang Lembah Jengges. Masih dengan penulis yang sama, yaitu Mas Restu Wiraatmaja. Terima kasih buat Mas Restu yang sudah ngizinin kita untuk membawakan ceritanya ya. Dan buat kalian yang baru hadir, seperti biasa dong, absen dulu di kolom komentar. Terima kasih yang selama ini sudah selalu hadir, yang gak pernah ketinggalan gitu. Makasih banget atas supportnya. Kalian semua terbaik ya. Dan yang baru hadir, yang baru nemu channel ini, salam kenal semuanya. Buat kalian, absen dulu dong di kolom komentar. Dengan siapa, dari kota mana, biar saya di sini makin kenal dekat dengan kalian semua. Oke? Karena biar kita ada komunikasi agar silaturahmi kita nggak terputus gitu. Bolehlah pinjam dulu 100. Oke deh, tanpa masuk banyak basa-basi lagi, yang udah nggak sabar menunggu cerita hari ini, siapkan dulu posisi kalian dan jangan lupa juga siapkan cemilannya ya, karena kita sebentar lagi akan masuk ke dalam ceritanya. Lima belas tahun setelah terjadinya tragedi Ngipri Ketek, aku bersama dengan keluarga menempati sebuah tempat yang jarak dan lokasinya tidak terlalu jauh dengan rumah dari keluarga Ningrat. Semenjak kejadian tersebut, bapak dan juga ibu sangat menjagaku dan juga Mas Rahardian. Katanya, semua memang akan berakhir. Akan tetapi, bekas dan dendam masih saja tersulut di dalam dada orang-orang yang membenci keluargaku. Dan tepat saat itulah, hal yang tidak pernah kusangka-sangka terjadi begitu cepat. Saat dimana usiaku sudah menambah ke masa remaja, aku diminta oleh kedua orang tuaku untuk menjalankan sebuah ritual khusus. Ritual ini diperjuangkan untuk berjaga-jaga jika ada dan tiadanya kejadian yang sama itu akan terjadi. Pada bulan Suro, langit tidak seperti biasanya menampakkan wajah muramnya di pagi hari. Aku bergegas untuk berangkat sekolah karena memang sudah waktunya untuk menuju ke sekolah. Usiaku sekarang adalah 15 tahun dan jarakku dengan Mas Radian tidak terlalu jauh. Kami berdua memang sangat akrab. Hampir setiap waktu kami bersama untuk mengerjakan masing-masing permasalahan kita secara musyawarah. Bapak dan ibu mengajarkan kami berdua untuk saling tolong-menolong karena memang pekerjaan bapak juga sebagai seorang tabib di desa. Tidak heran, bapak selalu memberikan perhatian lebih kepada kami berdua untuk menjunjung tinggi rasa tolong-menolong antar sesama. Kegiatanku tidak terlalu banyak. Selain aku harus sekolah, aku juga dituntut untuk menjaga di salah satu kiai yang ada di desa ini. Dia bernama Kiai Sukri, dikenal sebagai guru ngaji yang sangat sabar dan telaten di desa ini. Walaupun begitu, kedekatan antara bapak dan juga Kiai Sukri benar-benar sangat erat. Jika memang ada seorang pasien yang mendatangi rumah bapak dengan memiliki penyakit gaib, maka bapak dan Kiai Sukri yang akan menanganinya. Perawakan Kiai Sukri sama seperti Kang Waris. Bapak menceritakan jika Kiai Sukri sangat mirip dengan saudaranya yang telah meninggal dunia. Dia adalah Kang Waris. Karena itulah, bapak dan juga Kiai Sukri saling menjaga satu sama lain untuk melindungi desa. Keduanya dikenal sebagai sesepuh desa karena telah menolong banyak orang yang mengalami penyakit aneh seperti santet, kesurupan, guna-guna, dan lain sebagainya. Sore itu, aku pergi ke rumah Kiai Sukri untuk mengaji. Biasanya aku mengaji ke tempat Kiai Sukri bersamaan dengan Mas Radian. Namun karena Mas Radian sedang sibuk dengan tugas sekolahnya, aku pun berangkat seorang diri dengan menggunakan sepeda yang bagian depannya terdapat sebuah ranjang kecil sebagai tempat penyimpanan tas. Jarak antara rumahku dengan Kiai Sukri tidak terlalu jauh. Hanya saja aku sering menggunakan sepeda untuk mendatangi rumahnya. Sore itu, rumah Kiai Sukri tampak sepi. Tidak seperti biasanya, rumah Kiai Sukri benar-benar sangat sunyi dan tidak banyak anak-anak desa yang datang. Saat tiba di rumah Kiai Sukri, aku langsung meletakkan sepeda di dekat pohon yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan tempatku mengaji. Setelah itu, aku ambil tas yang berisi Al-Quran dan beberapa alat tulis yang biasanya aku gunakan tatkala ada pengajian tambahan dari Kiai Sukri.
Dari luaran, aku mendengar suara mertu bacaan Al-Quran Kiai Sukri saat menguruk ngaji beberapa anak desa yang belum selesai. Aku segera masuk ke dalam dengan cara menundukkan sedikit badan sebagai bentuk penghormatanku terhadap guru. Assalamualaikum, ucapku dengan merendahkan nada suara agar tidak mengganggu Kiai Sukri. Waalaikumsalam. Aisyah, kemari nak. Aku langsung menuju ke Kiai Sukri dan segera duduk di hadapannya sembari membuka tas yang di dalamnya terdapat sebuah Al-Quran. Setelah aku mengambil Al-Quran, Kiai Sukri pun meminta kepadaku untuk membuka surat Al-Jin. Buka surat Al-Jin nak. Al-Jin Kiai? Iya, surat Al-Jin. Tapi Kiai, saya masih di juz 16, sedangkan Al-Jin itu kan juz ke-29. Buka saja nak. Aku pun langsung membuka surat Al-Jin yang berada di juz ke-29. Entah mengapa, tidak seperti biasanya Kiai Sukri memintaku untuk membacakan sebuah surat Al-Quran yang belum aku gapai ini. Setelah menemukan surat Al-Jin, aku pun menatap wajah Kiai Sukri. Dia kemudian memintaku untuk membaca surat tersebut. Akan tetapi, aku merasa ada yang tidak beres. Mengapa di belakangku sudah tidak ada orang sama sekali? Kemana semua anak-anak warga yang tadi bersamaku? Kiai, tadi mereka mereka santri-santri gaibku. Baca saja sekarang nak. Jantungku mulai berdegup kencang. Keringat dingin mulai keluar secara perlahan-lahan. Dari jemariku ikut bergetar tatkala Kiai Sukri baru mengungkapkan bahwa hari ini tidak ada pengajian khusus kecuali aku dan para santri-santri gaibnya. Aku baru ingat jika ini adalah bulan Suro, bulan di mana para jin bertebaran di seluruh penjuru desa. Entah karena memang ini adalah hari raya bagi mereka semua, namun aku sendiri percaya bahwa Kiai Sukri memiliki maksud tertentu agar aku bisa hadir di rumahnya. Aku pun memberanikan diri untuk membacakan surat Al-Jin ayat pertama, yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran yang kubaca. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Entah mengapa, aku merasa leherku terasa berat. Batinku terasa tidak nyaman tatkala membacakan surat ini di hadapan Kiai Sukri. Tanganku juga tidak berhenti untuk bergetar. Aku seperti dikelilingi oleh orang-orang yang tak kasat mata. Namun, aku tetap untuk menyelesaikan bacaan tersebut dengan membacanya dari ayat per ayat. Mataku masih tertuju kepada mushaf Al-Quran yang diletakkan di atas meja. Akan tetapi, ada yang merasa aneh saat itu. Aku mendengar tarikan nafas berat dari Kiai Sukri. Beliau seperti merasakan beban yang berat di tubuhnya. Tatkala aku membaca ayat ketiga dari surat ini, tiba-tiba angin dari luaran berhembus dengan kencang hingga memberikan getaran hebat terhadap jendela rumah Kiai Sukri. Aku mencoba menghentikan bacaan tersebut karena merasa sedikit takut. Belum lagi dengan batinku yang merasa bahwa ruangan ini begitu sempit. Rasanya, aku benar-benar mulai merasakan banyaknya keberadaan orang-orang yang tidak terlihat yang sudah duduk di sekitaranku. Kiai Sukri mengetuk meja dan menggunakan jari telunjuknya seperti memberikan tanda untuk diteruskannya bacaan Al-Quran tersebut. Aku kembali menundukkan wajahku dan memfokuskan diri untuk menyelesaikan ayat demi ayat dari surat ini. Entah apa tujuan dan maksud dari Kiai Sukri untuk memintaku membacakan surat ini, akan tetapi surat ini benar-benar bukan surat biasa yang aku baca tatkala dalam keadaan seperti ini. Sudah 4 ayat yang ku baca dari surat ini. Punggungku merasa sangat pegal. Leherku terasa berat, seperti ada yang meletakkan tangan dan menekannya di leherku dengan kencang. Kiai Sukri masih memandangiku. Dia terus memintaku untuk membacakan ayat selanjutnya. Mungkin beberapa ayat lagi Kiai Sukri akan menyuruhku untuk membacakannya. Gelagat dari jari jemari Kiai Sukri kembali memberikan tanda dengan cara menguntukkan jari telunjuknya di atas meja. Lanjutkan nak. Aku menghela nafas. Di luaran langit tanpa gelap. Malam ini bisa jadi akan turun hujan deras. Seperti biasa, setiap bulan Suro, desaku selalu mendapatkan hawa mendung yang datang secara tiba-tiba. Cuaca seperti menyatu dengan adat yang telah dibiasakan di desa ini. Bulan yang dianggap sangat sakral pasti memberikan sebuah pertanda dan pembeda dari bulan-bulan lainnya. Pak Kiai Sukri memintaku untuk kembali melanjutkan bacaannya. Akan tetapi, tubuhku keburu merasa seperti kepanasan. Bayangkan saja, kita duduk seperti dikelilingi oleh orang-orang yang tak kasat mata. Lalu di punggung dan leher kita seperti menahan beban yang sangat berat.
Entah mengapa Kiai Sukri memintaku untuk membacakan surat ini. Akan tetapi surat ini sangat berefek besar denganku. Ayo nak, lanjutkan terus. Dan ketika ayat ke-6 aku bacakan, tiba-tiba Kiai Sukri terbangun dari duduknya. Dia kemudian mengucapkan sebuah kalimat yang begitu membuatku merinding karenanya. Assalamualaikum para danyang. Aku pun perlahan menengok ke arah belakang. Hawa merindingnya begitu kuat. Baru kali ini aku merasakan hawa merinding yang begitu jelas. Seluruh tubuhku tampak bergetar tatkala mendapati sebuah bayangan hitam yang berada di dekat pintu masuk rumah Kiai Sukri. Kiai, itu siapa? Kiai Sukri hanya terdiam. Dia tak menjawab pertanyaanku. Aku pun segera bangkit dari tempat dudukku dan berlindung tepat di belakang tubuh Kiai Sukri. Di situ terjadilah sebuah obrolan batin antara Kiai Sukri dengan sosok bayangan hitam yang tidak terlihat bentukan wajah dan tubuhnya. Hanya terlihat bayangan hitam yang memanjang dan mengeluarkan hawa merinding yang menakutkan. Siapa yang mengirimmu ke sini? Tanya Kiai Sukri kepada sosok bayangan hitam tersebut. Aku tidak bisa melakukan apa-apa kecuali berlindung di balik tubuh Kiai Sukri. Terlihat dari beberapa gerakan tangan Kiai Sukri yang meminta kepada makhluk tersebut untuk segera meninggalkan tempatnya. Dan benar saja, tidak lama kemudian bayangan hitam itu menghilang tepat di saat langit kembali menampakkan kecerahannya. Mendung yang tiba-tiba menyelimuti desa ini langsung menghilang bersamaan dengan kaburnya sosok hitam kiriman tersebut. Aisyah, iya Kiai, beritahu bapakmu. Beberapa hari ke depan ada salah seorang warga yang terserang penyakit kiriman gaib. Baik Kiai, saya akan sampaikan ini kepada bapak saya. Kiai Sukri mengangguk paham. Dia kemudian mempersilahkan kepadaku untuk pulang. Padahal aku sendiri ingin menanyakan terkait apa tujuan dirinya memintaku untuk membacakan surat Al-Jin hanya dengan ayat ke-6 saja. Mungkinkah ayat yang aku bacakan seperti memberikan pertanda bahwa akan ada sebuah serangan di desa ini? Kiai Sukri memang dikenal sangat penutup oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kecuali kepada bapakku, dia sangat terbuka akan hal-hal yang selama ini dia sembunyikan di hadapan para warga. Karena menurut bapak, hanya dirinya lah yang mampu mengerti maksud dan tujuan dari Kiai Sukri serta hal-hal yang dia ketahui terkait dengan dunia tak kasat mata. Bapak mampu menyeimbangkan obrolannya. Pada malam harinya, aku sampaikan pesan ini kepada bapak. Kebetulan saat itu ibu dan bapak sedang membicarakan sesuatu terkait dengan kedatangan Mas Krishna dan Raden Surapto yang nantinya akan berkunjung ke rumahnya. Saat dimana bapak dan juga ibu sedang membicarakan terkait dengan kejadian masa lalunya, aku pun berencana untuk bergabung dan ikut dalam obrolan tersebut. Akan tetapi, bapak yang memang sudah mengetahui maksud dan tujuanku, dia pun segera menanyakan pesan yang disampaikan oleh Kiai Sukri kepadanya. Ada pesan dari Kiai Sukri? Tanya bapak. Aku mengangguk sebagai tanda membenarkan pertanyaan yang diarahkan oleh bapakku. Bapak pun menyuruhku untuk masuk dan duduk tepat di sampingnya, sembari memintaku untuk menceritakan pesan yang diberikan oleh Kiai Sukri untuk bapaknya. Kata Kiai Sukri, beberapa hari ke depan ada salah seorang warga yang terserang penyakit kiriman gaib. Tadi aku baru saja mendapatkan kejadian aneh di rumah Kiai Sukri. Kejadian aneh? Iya. Aku disuruh oleh Kiai Sukri untuk membacakan surat Al-Jin hanya sampai ayat ke-6. Pikirku Kiai Sukri ingin memintaku untuk segera mengatamkannya. Akan tetapi ternyata ada sesuatu yang membuatku takut. Bapak dan ibu mencoba untuk menyimak semua pembicaraanku dengan baik. Tampaknya pesan yang disampaikan oleh Kiai Sukri benar-benar tidak main-main. Bisa saja pesan ini adalah sebuah peringatan untuk Kiai Sukri dan bapak terkait orang-orang yang tidak menyukainya untuk menjaga desa ini. Apa itu nak? Saat aku menyelesaikan ayat ke-6, tiba-tiba Kiai Sukri langsung terbangun dari duduknya dan mengucapkan kepada sesuatu. Padahal di situ hanya ada aku dan juga Kiai Sukri. Dan memang benar, saat aku membalikkan badan, aku melihat ada sosok bayangan hitam yang berada di hadapan pintu. Bersamaan dengan aku menceritakan hal tersebut, tiba-tiba Mas Radian langsung masuk ke kamar. Dia langsung berteriak, "Pak, Bu, kambingnya mati!" Ibu langsung menatap ke arah bapak.
Sepertinya mereka berdua mengetahui hal janggal yang baru saja terjadi kepada keluarganya saat ini. Bapak dan ibu segera keluar dari kamar, disusul oleh Uku dan juga Mas Radian. Kami berdua pun langsung melihat hal aneh yang baru saja menimpa kepada kambing kami, di mana di bagian perutnya sudah terburai hingga organ bagian dalamnya terlihat. Bapak pun menyuruh kepada ibu untuk mengambil garam dapur. Yang ditakutkan bapak, kambing miliknya mati karena terkena hewan buas atau ular atau sejenis hewan lainnya yang mampu merobekkan perut kambing dengan cara yang mengenaskan. Setelah menyerahkan garam kepada bapak, bapak pun segera menaburkan garam tersebut ke sekitaran kandang, sembari membaca sesuatu dari mulutnya. Lalu dia kembali ke tempat kami sembari mengucapkan sesuatu. Kiai Sukri benar, orang yang menyerang salah satu warga desa ini bukan orang sembarangan, jelas bapak. Apakah dia dari keluarga Brotoseno? Bukan, dia berasal dari timur. Jengges. Bapak mengangguk, membenarkan jawaban yang dilontarkan oleh ibu kepadanya. Tidak seperti biasanya, aku dan juga Mas Radian hanya termenung dan bertanya-tanya terkait apa yang sedang mereka bahas saat itu. Bahkan untuk seusia Mas Radian pun, dia masih belum mengetahui apa yang dipikirkan oleh bapak dan juga ibu. Alhasil, bapak pun menyuruh kepada kami semua untuk segera masuk ke dalam. Entah karena ada sesuatu yang disembunyikan olehnya atau memang karena ada ketakutan dalam dirinya sendiri. Tepat di pagi hari, bapak dan ibu segera membereskan rumah. Tidak seperti biasanya, mereka berdua benar-benar membereskan hampir seisi rumah. Katanya akan ada saudara lama yang akan datang untuk memberitahu terkait peninggalan terah yang selama ini disembunyikan. Mereka pun menunggu sembari menyiapkan segalanya. Aku dan Mas Radian diminta untuk menyiapkan wedang dan juga makanan. Kebetulan hari itu adalah hari Minggu. Jadi aku dan juga Mas Radian membantu bapak dan juga ibu untuk menyambut saudara lama yang selama hampir 15 tahun lebih tidak bertemu. Aku sendiri penasaran, siapa mereka ini? Mengapa mereka berdua sangat penting sekali? Sampai-sampai bapak dan juga ibu menyiapkan dan merapikan rumah hanya untuk menyambut saudara-saudaranya. Tidak berselang lama, datanglah dua orang pria dengan pakaian yang sangat rapi. Keduanya seperti berasal dari kerajaan terdahulu dengan desain pakaian yang klasik dan terlihat mahal. Assalamualaikum, Arto, Esa, ucap salah satu dari kedua orang pria tersebut. Waalaikumsalam, Mas Krisna, Kang Mas Suropto, jawab bapak. Keduanya ternyata bernama Mas Krisna dan juga Raden Suropto. Waktu kecil, aku dan juga Mas Radian sering diceritakan terkait dua orang ini. Mereka berdua adalah orang-orang yang selamat dan berhasil melakukan pati obor atau memutuskan ikatan saudara dengan keluarganya masing-masing, yaitu keluarga Ningrat dan juga keluarga Brotoseno. Diketahui, Mas Krisna melahirkan diri di sebuah tempat yang lokasinya berada di bagian barat, sedangkan Raden Suropto dia melarikan diri ke sebuah tempat yang disebut sebagai Siti Pangaliran, atau sebuah tempat yang tidak bisa dijangkau oleh orang-orang yang memiliki niat jahat. Kata ibu, Siti Pangaliran itu adalah lautan bagi mereka yang memiliki niat jahat untuk memasukinya. Karena itulah Raden Suropto aman pasca serangan dari Nyi Priketek di 15 tahun sebelumnya yang dipimpin langsung oleh Raden Angkoro. Kedatangan dua orang saudara dari ibu ini benar-benar sangat membuat bapak dan juga ibu merasa takjub sekaligus bahagia. Keduanya benar-benar sangat tidak menyangka akan bertemu kembali setelah tragedi mengerikan yang menimpa beberapa orang-orangnya. Memori yang menyakitkan itu masih tersimpan rapih dalam benak bapak dan juga ibu. Keduanya masih belum bisa melupakan mimpi buruk yang terjadi dalam kehidupannya, hanya demi mendapatkan seorang bayi yang disinyalir sebagai kunci utama untuk menyelesaikan Nyi Priketek tersebut. Jadi ini yang namanya Aisyah? Tanya Mas Krisna kepadaku. Aku hanya mengangguk sembari melontarkan senyuman kepadanya. Mas Krisna berbalik memberikan senyuman hangatnya kepadaku. Lalu tidak berselang lama, dia memelukku sembari meneteskan air matanya. Syukurlah kau selamat, nak. Aku terperanjat saat Mas Krisna memelukku. Dia seperti baru pertama kali menemui saudaranya dan melepaskan dahaga rindunya dengan orang yang begitu dinanti-nantikannya. 15 tahun sudah Nyi Priketek berlalu. Hanya kami bertiga yang selamat. Sisanya, ucap bapak sembari mengingat-ingat kejadian di masa lalu yang membuatnya sedikit terharu.
Mas Krishna pun melepaskan pelukannya. Kali ini dia memeluk Mas Rahardian. Dia seperti rindu dengan seorang pria yang mungkin saja akan menjadi penerus dari terah yang telah ditentukan. Kamu harus menjaga keluargamu dan Bagus. Hanya kalian berdua yang masih tersisa. Sisanya belum bisa ditemukan semenjak terjadinya babat petang atau tragedi Pati Obor pada zaman penjajahan Belanda dulu. Mas Krishna juga segera memeluk ibuku dengan erat. Wajar saja, keduanya adalah saudara kandung yang sudah lama tidak bertemu. Dari banyaknya saudara dari Mas Krishna dan juga ibu, hanya mereka berdua yang masih hidup saat ini. Sisanya sudah gugur. Setelah melepaskan dahaga rindu, Mas Krishna dan juga Raden Suropto pun meminta kepada Bapak untuk menceritakan kejadian-kejadian yang selama ini belum diketahuinya. Alhasil, Bapak dan Ibu pun menceritakan secara detail. Hari itu, aku menjadi tahu mengapa aku dan juga Mas Radian sangat istimewa di mata mereka. Ternyata hal ini disebabkan oleh garis terah yang kita miliki. Setelah menceritakan panjang lebar terkait perjalanan Bapak dan juga Ibu untuk bisa selamat dari kejaran Raden Angkoro, Mas Krishna pun menyerahkan sebuah manuskrip yang mana berisi tentang keturunan-keturunan yang masih utuh dan asli sebelum terjadinya Pati Obor. Ternyata dari keturunan tersebut tertulis juga garis keturunan yang lain dan mengarahkan langsung kepada garis keturunan Bapak. Ibu sempat terperanjat saat mengetahui jika garis keturunan Bapak masih terhubung dengan garis keturunan Ibu dari Warak atau garis kelima, di mana warak dari ibu masih memiliki saudara dekat dengan bapak. Di situ juga tertera garis keturunan yang berasal dari bapak seperti Raden Kuncoro dan juga mengarahkan nantinya kepada Nyi Ratih. Manuskrip terah yang dibawa oleh Mas Krishna juga sedikit membongkar terkait keluarga Brotoseno. Dalam manuskrip tersebut terdapat beberapa keturunan dari keluarga Brotoseno yang tidak dianggap karena berasal dari selir. Wajar saja jika Raden Jogopati masih bersaudaraan dengan Raden Angkoro, walaupun yang membedakan adalah mereka berdua bukan saudara dari satu garis keturunan yang seimbang. Mas Krishna menjelaskan jika Raden Suropto adalah satu-satunya dari keluarga Brotoseno yang asli setelah Raden Angkoro. Sisanya mereka semua berasal dari jalur lain. Dia juga menceritakan jika semua keturunan dari ibu berlarian ke arah barat saat tragedi Pati Obor itu berlangsung. Sedangkan untuk garis keturunan bapak, Mas Krishna menyebutkan jika semua garis keturunan bapak berasal dari daerah utara. Namun ternyata ada satu sisi di mana bapak sendiri tidak mengetahui akan tragedi masa lalu yang sama menimpa kepada garis keturunan ibu. Garis keturunan Mbak Esa memang sangat mengerikan. Akan tetapi, garis keturunanmu lebih mengerikan, Mas Arto, ucap Mas Krishna. Garis terahku? Iya, garis terahmu hampir sama seperti Mbak Esa. Yang membedakan hanyalah satu. Tatkala seluruh garis keturunan Mbak Esa memisahkan diri karena tekanan Belanda, namun garis keturunanmu memiliki banyak pembelot atau pemberontak yang akhirnya menjadikan permusuhan antara satu garis keturunan yang satu dengan keturunan yang lain. Bapak baru mengetahui cerita semacam ini. Mungkin Mas Krishna adalah salah seorang yang mengetahui banyak terkait cerita semacam ini. Buktinya, dia mengetahui sedikit latar belakang terah yang dimiliki oleh bapak. Terah ini disebut sebagai garis keturunan yang menyangkut kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Mas Krishna terdiam sejenak. Dia sepertinya ingin menjelaskan sebuah fakta yang belum diketahui oleh keluargaku. Jika Mbak Esa memiliki keturunan yang memiliki pembelot dengan berambisi melakukan ngipri ketek, akan tetapi garis keturunanmu tidak semuanya berada di utara. Sebagian mereka berkembang di timur. Bapak dan ibu terdiam. Dia kembali menyimak kalimat yang akan dibicarakan oleh Mas Krishna terkait terah yang berasal dari timur. Apa maksudnya, Mas? Mengapa ada sebagian yang mengarah ke timur? Mereka yang berada di timur berkeinginan untuk menumpaskan orang-orang yang terlahir di utara. Kau berada di utara, Mas, dan mereka terkenal dengan sesuatu yang mematikan dan lebih mengerikan dari kami yang berada di barat. Aku sendiri baru mengetahui hal semacam ini. Mengapa orang-orang terdahulu memiliki sebuah garis keturunan yang sangat mengerikan? Kukira hanya ibu saja yang memiliki sebuah garis keturunan yang mampu membuat tragedi ngepri ketek. Ternyata aku salah. Mereka dikenal sebagai pengatur danyang, penggerak roda pemerintahan, dan kekuatan yang mereka gunakan adalah jengges.
Kita pause dulu sejenak sebelum kita melanjutkan ke ceritanya. Kalian nih udah absen belum? Ayo yang belum absen, absen dulu dong di kolom komentar. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya dong. Masa iya cuma nonton doang tapi nggak subscribe? Waduh, terlalu nih. Oke, gimana? Mau lanjutin ceritanya apa enggak nih? Oke, lanjut ya. Oke deh, lanjut. Jengges adalah istilah lain untuk orang-orang yang mendalami sebuah keilmuan yang sangat dilarang. Ilmu hitam yang menjadi sebuah patokan oleh orang-orang yang ingin menguasai pemerintahan ini biasa menggunakan ilmu ini untuk melumpuhkan lawannya. Nama lain dari jengges adalah teluh atau santet. Biasanya, orang yang memiliki ilmu jengges atau santet ini dapat melakukan apa saja termasuk mengendalikan sosok danyang. Danyang yang dimaksud adalah leluhur atau sosok yang menjadi sebuah senjata untuk bisa menyerang korbannya atau bahkan mematikannya dalam sekejap. Mas Krishna menyebutkan, jika orang-orang barat dan utara menggunakan ngipri atau pesugihan untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, maka orang-orang timur dan selatan menggunakan jengges atau santet untuk bisa mendapatkan ambisinya. Ketentuan yang berlaku ini hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu. Tentunya, mereka yang mendalami keilmuan ini merupakan orang-orang yang memiliki garis keturunan yang sangat ditakuti. Seperti keluarga Brotoseno contohnya. Keluarga ini merupakan keluarga yang mendalami keilmuan hitam jenis ngipri. Oleh sebab itu, garis keturunan dari ibu memiliki garis keturunan yang mendalami keilmuan ngipri. Sedangkan dari garis keturunan bapak, Mas Krishna menyebutkan tidak semuanya melakukan keilmuan jenis jengges. Pasalnya, ada beberapa keturunan lainnya yang tidak mendalami keilmuan ini, seperti contohnya Raden Kuncoro dan juga istrinya yaitu Nyi Ratih. Aku masih menyimak segala pembicaraan yang disampaikan oleh Mas Krishna. Entah mengapa kedatangan Mas Krishna dan juga Raden Surapto seperti membuka tabir baru untukku dan juga Mas Radian untuk mengetahui secara detail dari garis keturunan kami berdua. Tak disangka, aku dan Mas Radian terlahir dari keluarga yang luar biasa. Keluarga yang memegang penuh kendali dari terah masing-masing. Ibu yang memegang terah dari keluarga Ningrat dan sedangkan bapak masih dirahasiakan. Mas Krishna sendiri belum mengetahui secara detail terkait keturunan yang memiliki marga Artonegoro. Dia juga menyebutkan orang-orang Artonegoro sangat sulit ditemukan. Tetapi sekalinya ditemukan dan mereka berasal dari orang-orang timur yang memiliki ilmu jengges, maka kerusakan akan terjadi dengan sekali langkah yang mereka jejakkan ke satu desa. Jengges ini sulit untuk diakali. Serangannya tidak bisa diketahui kapan dan bagaimana bentuknya. Jengges juga menguasai 4 elemen penuh, baik itu air, api, udara, dan juga tanah. Kemampuannya berbeda-beda, ucap Mas Krishna dengan jelas. Aku semakin tahu tentang dunia yang tertutup ini. Pastinya ada hal lain mengapa mereka melakukan hal itu. Entah karena menjadi keluarga pembelot di zamannya atau memang kalah menguasai lini pemerintahan. Raden Surapto yang sedari tadi terdiam akhirnya angkat bicara. Dia juga ingin memberikan jawaban terkait jengges yang dimaksud oleh Mas Krishna. Terah Timur sejak dulu sering menjadi pembicaraan. Mereka merupakan pusat berkumpulnya kejahatan, namun tidak semuanya. Jika kalian tahu, Angkoro pernah berkunjung ke sana. Bapak dan ibu langsung terperanjat saat mendengar hal itu. Mereka berdua tidak menyangka jika Raden Angkoro pernah berkunjung ke timur. Apa tujuannya dia ke timur? Tanya bapak. Entahlah. Kami dari keluarga Brotoseno tidak tahu menau akan tujuannya. Namun, ini juga menjadi satu kewaspadaan bagimu, Arto. Setelah kekalahan Angkoro, kemungkinan besar akan ada hal lain. Karena itulah, kedua anakmu harus menguasai dasar dari jadi diri terahnya. Dasar jadi diri terah? Tanyaku. Bapakmu tidak pernah menceritakan hal ini. Padahal, ini adalah pelajaran yang sangat penting untuk membentengi diri bagi mereka yang ditakdirkan memiliki pendamping khusus, jelas Raden Surapto. Aku dan Mas Radian secara bersamaan menatap wajah bapak. Kami berdua penasaran apa yang dimaksud akan perkataan dari Raden Surapto ini. Segala ucapan dan kalimatnya sangat bertuah dan penuh dengan pesan tersirat. Mungkin ada sesuatu yang belum bapak sampaikan kepada kami berdua terkait hal ini. Arto, ajari anak-anakmu untuk menguasai dasar jati diri terah. Itu sangat penting. Penerus dari terah yang memiliki pendamping khusus wajib mempelajarinya, jelas Raden Surapto. Tapi,
Umur mereka masih belasan tahun, Kang Mas. Bukankah mempelajarinya sangat amat berisiko? Tanya bapak. Justru di umur belasan tahunlah mereka akan mengetahui siapa dirinya tersebut. Jangan sampai mereka tidak melakukannya tepat di umur 20 tahun. Jika hal itu terjadi, pendampingnya akan merenggut tubuhnya dan menjadikannya sebagai wadah yang terikat sampai mati. Obrolan semakin berbobot. Aku dan Mas Radian semakin banyak ilmu yang didapatkan dari segala perkataan yang diungkapkan dari mereka semua. Mungkin pertemuan ini sangat langka. Manuskrip yang tersimpan rapih di tangan Mas Krishna adalah kuncinya. Mungkin saja di dalam manuskrip tersebut terdapat banyak rahasia dan hal-hal yang selama ini tidak diketahui oleh keluarga. Siap, Kang Mas. Aku akan melakukannya dekat-dekat ini. Aku harap mereka semua bisa melakukan kesepakatan dengan para pendampingnya, jelas bapak. Setiap manusia memiliki pendampingnya masing-masing. Terlebih lagi bagi mereka yang memiliki sebuah terah yang berasal dari ningrat atau sejenisnya. Pendamping mereka bukanlah pendamping biasa. Biasanya pendamping mereka berasal dari leluhur-leluhur terdahulu. Aku juga diberitahu terkait jenis pendampingku. Kata bapak dan ibu, pendampingku adalah seorang wanita yang mengenakan kebaya. Itu berasal dari terah utara yang dimiliki ibu. Pendamping ini berhasil menjatuhkan dua orang sekaligus, yaitu Raden Jogopati dan juga Raden Angkoro, dari dua bentukannya yang sangat ditakuti, yaitu siluman ketek putih dan siluman ketek ireng. Dan yang uniknya, pendamping ini hanya ingin berada di sampingku. Namun jika di hal-hal tertentu, pendamping ini akan muncul ketika ada ancaman besar yang mengganggu dan memiliki niat untuk menghancurkan keluargaku. Sedangkan Mas Radian, dia belum diketahui jenis pendampingnya. Entah karena memang dia termasuk orang yang istimewa atau tidak. Akan tetapi Mas Radian termasuk orang yang sangat beruntung, karena dirumorkan akan menjadi penerus dari terah bapak atau terah dari timur. Masing-masing dari kalian memiliki pendamping. Aku baru bertemu dengan pendamping yang berada di sisimu, ucap Raden Surapto sambil menunjukku sebagai orang yang dimaksud. Aku? Wanita kebaya itu? Tanyaku. Benar, dia bukan pendamping yang biasa. Dia merupakan pendamping yang konon berasal dari sebuah turunan kerajaan terdahulu, jelas Raden Surapto. Aku paham sekarang. Ternyata wanita berkebaya yang dimaksud ini adalah seorang leluhur di masa lalu yang masih memiliki sebuah turunan dari salah satu kerajaan. Kemungkinan besar beliau bukanlah orang biasa. Sudah beberapa kali kedatangannya sangat membantu untuk menyelesaikan segala permasalahan yang sering hadir di lini keluargaku. Kalau Mas Radian, siapa pendampingnya? Tanyaku sembari menatap ke arah Mas Radian. Dia berasal dari terah timur, jelas Mas Krishna. Bapak sempat terkejut saat mendengar anak laki-lakinya ini memiliki pendamping yang selama ini tidak diketahui olehnya sendiri. Hah, bagaimana cara mengetahuinya? Tanya bapak kepada Mas Krishna. Umumnya, orang-orang yang memiliki pendamping dari timur tidak bisa diketahui keberadaan pendampingnya. Namun, aku sendiri bisa melihat dari sorot matanya yang sangat tajam. Dia mampu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang, jelas Mas Krishna kepada bapak. Mata ketiga? Tanya bapak. Bukan hanya itu, anak laki-lakimu ini memiliki mata yang mampu melihat kematian orang-orang. Namun, untuk bisa mendapatkannya, dia harus sabar. Karena itulah perlunya mengasah jadi diri terah kalian masing-masing, jelas Mas Krishna. Setelah menjelaskan terkait hal-hal yang tidak diketahui oleh keluargaku, Mas Krishna dan juga Raden Surapto pun pamit untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Mereka berdua berjanji akan kembali untuk mengunjungi bapak dan juga ibu jika semuanya telah selesai. Mas Krishna memang memiliki misi tertentu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait terah timur yang dimaksud. Hal ini dilakukan mengingat kematian yang sudah menimpa Raden Angkoro dan hubungan khusus antara Raden Angkoro dengan orang-orang yang berasal dari terah timur. Begitu juga dengan Mas Raden Surapto. Beliau juga ingin membantu Mas Krishna untuk mengumpulkan hal-hal lain yang bisa membantu Mas Krishna. Tujuan mereka yang sekarang diprioritaskan adalah bagaimana caranya agar bisa menghalau serangan-serangan yang tidak mereka ketahui seperti Jengges. Jika kematian Raden Angkoro menjadi sebuah petaka baru bagi bapak dan juga ibu, kemungkinan besar hal ini akan bertampak kepadaku dan juga Mas Radian. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan ada tujuan lain yang belum diketahui penyebabnya. Malam itu,
Udara di desa sedikit berbeda. Sedikit dingin dengan terpaan angin yang kurang enak untuk dirasakan. Tubuhku sedikit menggigil sewaktu angin malam itu memasuki rumah. Untungnya hari ini Kiai Sukri meliburkan pengajiannya. Setelah kejadian kemarin hari, Kiai Sukri meminta kepadaku untuk beristirahat sejenak. Katanya, dia juga sedang mendapatkan urusan penting dan mendesak terkait hal yang akan terjadi di desa pada beberapa hari ini. Aku berada di luaran rumah sembari menatap bulan yang indah. Bulan di Tanggalan Soro ini benar-benar sangat memukau cahayanya. Langit seperti dihiasi dengan terang benderangnya warna bulan yang terpancarkan meluas hingga ke beberapa sudut langit. Hanya saja, aku masih memikirkan terkait perkataan Mas Krishna dan juga Raden Surapto. Keduanya tentulah bukan orang biasa yang aku kenal. Mereka berdua memiliki garis keturunan yang sama sepertiku. Apa yang mereka berdua sampaikan benar-benar membuatku kepikiran. Ingin rasanya aku mengetahui lebih dalam terkait apa yang dimaksud dengan keterkaitan antara Raden Angkoro dan juga Trah Timur. Mungkinkah sosok yang selama ini ibu dan bapak ceritakan akan muncul lagi? Akankah ada orang-orang yang mirip seperti Raden Angkoro? Mendengar ceritanya saja membuatku merinding ketakutan. Mengapa orang-orang seperti ini mereka dibiarkan hidup ya? Bukankah mereka sangat berbahaya? Atau jangan-jangan kehadiran mereka justru benar-benar dibutuhkan oleh orang-orang tertentu? Bruak! Aku terkejut saat suara dentuman besar terdengar dari salah satu rumah. Aku sendiri tidak tahu suara apa yang barusan aku dengar. Seperti suara benda besar yang diucapkan di atas rumah dan membuat dentuman yang sangat besar. Tapi perasaanku tidak enak. Aku merasa hawanya langsung berubah tatkala suara itu baru saja meletus. Entah, leherku terasa dingin. Mungkin ini ada kaitannya dengan cuaca dingin yang sedang menimpa desa ini. Akan tetapi, mengapa dinginnya seperti hal yang aneh dan tidak lumrah? Dinginnya sangat membuat tubuhku sedikit mati rasa untuk menggerakkan tubuh. Tidak berselang lama, terdengar suara jeritan salah seorang warga yang membuat orang-orang berlarian ke rumah tersebut. Tolong! Aku melihat banyak warga yang berlarian ke salah seorang rumah warga. Ibu dan yang lainnya juga mendengar suara teriakan tersebut. Ada apa, Dek? Tanya ibu. Gak tahu, Bu. Tadi ada suara dentuman besar gitu. Terus tiba-tiba hawanya menjadi dingin banget. Gak lama kemudian muncul suara teriakan minta tolong. Jelasku kepada ibu. Pak? Iya, Bu. Aku ke Kiai Sukri dulu ya. Bapak segera mengganti pakaiannya dengan bergegas menuju ke Kiai Sukri. Aku pun meminta izin kepada ibu untuk ikut bersama bapak. Bu, aku mau ke sana ya. Jangan, biarkan bapak dan Kiai Sukri yang menyelesaikan perkara ini. Aku merasa khawatir dengan bapak dan juga Kiai Sukri. Apalagi pertanda seperti ini sudah diberitahu oleh Kiai Sukri sejak kehadiran sosok hitam yang mendatangi rumah Kiai Sukri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh Mas Krishna terkait orang-orang yang dimaksud. Jika orang-orang yang berasal dari timur melangkahkan jejaknya ke desa ini, itu berarti dendam dari Raden Angkoro mulai digaungkan. Langkah mereka akan membuat kerusakan dengan keilmuan jengges yang dimilikinya. Selama bapak masih berada di rumah Kiai Sukri, aku dan Mas Radian menjaga ibu di rumah. Kami berdua melihat raut wajah ibu yang penuh kekhawatiran. Bu, ucapku. Padahal sudah 15 tahun sejak kejadian itu terjadi. Tapi rasanya tidak ada satupun tanah yang bisa kita huni untuk menciptakan kedamaian, ucap ibu. Aku tahu maksud ibu. Dia seperti merasa resah jika hidupnya tidak nyaman. Entah takdir apa yang sedang dijalankan oleh keluargaku saat ini. Akan tetapi 15 tahun lamanya sejak Ngepri Ketek itu selesai, ibu masih tidak percaya jika hatinya merasakan kejanggalan yang luar biasa. Bapak pernah bilang, dari semua anggota keluarga Ningrat, ibu adalah satu-satunya yang memiliki perasa yang tidak pernah meleset. Walaupun di berbagai anggota keluarga memiliki sebuah kemampuannya masing-masing, namun untuk hal yang tidak lumrah yang dimiliki ibu sangat membuatnya tertekan. Apalagi jika hal itu berkaitan dengan kejadian buruk yang akan terjadi. Hati ibu terasa sangat tidak tenang. Dia kerap merasakan resah. Pikirannya seperti dibuat kacau jika ada satu pertanda buruk yang akan terjadi. Tidak berselang lama, bapak pun kembali sembari membawa sesuatu yang dibungkus menggunakan plastik hitam. Bagaimana, Pak? Apa yang terjadi? Tanya ibu. Ada satu warga yang terkena serangan, Bu. Dia kesurupan.
ada yang ganggu keluarganya. Dan yang parah nih, si anak makan ayam mentah hidup-hidup. Setelah itu, dia memanjat pohon dan merusak rumahnya sendiri dengan cara melompat-lompat di atas genteng. Besok, aku akan ke rumah anak itu jika keadaannya tidak membaik. Kiai Sukri juga memberikan bungkusan yang berisi garam yang sudah dibacakan sesuatu olehnya. Terus, kata Kiai Sukri gimana Pak? Tanya aku. Benar kata Mas Krisna. Semua terdiam. Aku merasa tidak percaya jika apa yang dikatakan oleh Mas Krisna benar-benar akan terjadi. Sosok yang merasuki tubuh bocah itu adalah kiriman yang berasal dari timur. Ibu pun menghela nafas panjangnya. Kali ini perkiraannya benar-benar tidak meleset. Dia tidak tahu siapa yang akan datang nanti. Namun, tekanan energi yang berdampak kepada kacaunya pikiran ibu seperti menandakan bahwa orang-orang yang akan mendatangi desanya adalah bukan orang-orang biasa. Mereka bisa saja memiliki niat tertentu untuk membalaskan dendam atas kematian dari Raden Angkoro. Bapak segera memeluk tubuh ibu. Aku dan Mas Radian saling berpegangan tangan. Walau bagaimanapun juga, kami tidak akan mau kalah lagi. Siapapun mereka yang datang ke desa ini untuk menuntut kematian Raden Angkoro, maka sejatinya harus bersiap untuk menghadapi segala resiko agar terus bertahan. Keesokan harinya, Bapak kembali ke rumah tersebut. Aku dan juga Mas Radian kebetulan berangkat sekolah. Sisanya di rumah hanya ibu yang menjaga rumah seorang diri. Selama aku berada di sekolah, aku masih kepikiran dengan orang-orang yang berasal dari Trah Timur. Entah mengapa, aku tidak bermaksud untuk mencari tahu lebih dalam. Akan tetapi, ketakutan yang tergambarkan dari wajah ibu benar-benar membuatku khawatir. Saat aku sedang melamun, tiba-tiba teman sebangkuku menepuk pundakku. Dia adalah Alia. Syah, kamu kenapa sih? Nggak apa-apa. Ini aku cuma lagi banyak pikiran aja. Nggak tahu kenapa, kayak ada beban aja gitu. Keluargamu baik-baik saja kan? Iya, keluargaku baik-baik saja. Terus kenapa? Oh iya, kamu tahu nggak? Katanya di desa kita ada salah satu anak kecil yang makan ayam hidup-hidup loh. Dia ngamuk-ngamuk dan juga sampai-sampai manjat pohon terus naik ke atas rumah. Aku tahu kok, cuma aku nggak tahu siapa anak kecil itu. Kok bisa ya? Iya, aneh ya. Desa kita kok kayak kena serangan gitu. Biasanya desa kita mana-mana aja. Alia merupakan temanku. Dia berada di desa yang sama sepertiku. Tidak heran jika rumor ini menyebar dengan cepat. Aku ke kamar mandi dulu ya. Oh, ya udah. Aku pun bangkit dari tempat duduk dan meminta izin untuk menuju ke kamar mandi kepada ibu guru. Untungnya, aku diperbolehkan untuk rehat sebentar dengan menuju ke kamar mandi guna menenangkan pikiranku. Sesamanya di kamar mandi, aku segera mencari ruang kamar mandi yang menurutku aman. Di situ terdapat 2 kamar mandi, salah satunya adalah kamar mandi yang kedap cahaya. Saat aku melewati kamar mandi tersebut, tiba-tiba aku mendengar suara dari dalam. Nak, kamu dari utara ya? Aku terhenti tepat di bibir pintu. Mataku menatap ke arah kamar mandi yang gelap. Lalu bersama dengan itu, aku melihat sosok bayangan hitam dengan kuku yang sangat panjang di setiap jari jemarinya. Kamu siapa? Sosok yang berada di kamar mandi itu hanya tertawa kecil. Suaranya mirip seperti nenek-nenek berusia 60 tahunan hingga membuat bulu kuduku merinding dibuatnya. Darahmu itu bakal menjadi rebutan para danyang. Saat sosok hitam itu menyebutkan nama Danyang, aku teringat akan perkataan dari Mas Krisna. Danyang adalah sosok leluhur yang biasanya digunakan untuk para orang-orang dari Trah Timur untuk memberlakukan jengges terhadap korbannya. Aku melangkah mundur. Baru kali ini aku merasakan hal yang janggal di sekolahku sendiri. Tidak pernah sebelumnya aku temui hal-hal yang aneh sesaat sebelumnya melewati kamar mandi ini. Pada saat aku membunturkan langkahku, tiba-tiba keluar sosok wanita dengan tubuh yang kurus dan berambut acak-acakan dari bibir pintu sembari mengagetkanku. Kamu bakal jadi rebutan, nak. Aku berteriak ketakutan. Teriakanku ini membuat panik orang-orang yang ada di luaran kamar mandi. Tentunya bagi para siswa-siswi yang berada di kelas. Mereka mendengar teriakan kencangku hingga para guru segera menuju ke kamar mandi. Aku menutupi wajahku dengan kedua tangan sebelum akhirnya para guru mendatangiku. Kamu kenapa, Syah? Aku hanya terdiam. Wajahku tiba-tiba pucat. Aku belum pernah merasakan ketakutan sedalam ini. Akhirnya aku pun dibawa ke UKS. Di sana aku diberi minuman yang sudah dibacakan doa. Minum ini, Syah. Kamu kayaknya banyak ngelamun.
Sampai-sampai ada yang mau ganggu kamu, ucap salah seorang guru agama. Ganggu aku, Pak? Kamu kayaknya bukan orang-orang biasa pada umumnya. Entah kenapa, orang-orang kayak kamu itu gampang banget ketempelan. Tidak berselang lama, ibuku datang. Mungkin salah seorang guru melaporkan kejadian ini kepada ibu hingga membuatnya mendatangi langsung ke sekolah. Ibu tahu nak, Bu, aku takut. Ibu segera memelukku dengan erat. Aku baru pertama kali melihat sosok aneh yang ada di sekolah. Sosok itu seperti memberikan ancaman khusus kepadaku. Jangan dengerin omongannya, Mas Radian juga sama. Dia dapat pesan yang sama. Bapak lagi ngurus Mas Radian di sekolah. Ternyata bukan hanya aku saja yang merasakan kejanggalan yang sama. Akan tetapi Mas Radian juga mendapatkan teror yang sama sepertiku. Atas permintaan dari ibu, aku pun diperbolehkan untuk pulang ke rumah untuk beristirahat. Saat tiba di rumah, aku melihat bapak dan juga Mas Radian yang sudah berada di depan rumah. Tampaknya mereka berdua menunggu kami. Bu, Aisyah baik-baik aja? Tanya bapak. Ibu pun meminta kepadaku untuk menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Aku hanya bisa menatap Mas Radian yang sedari tadi menunduk lesu. Aku tadi ke kamar mandi, Pak. Terus aku ngeliat ada suara nenek-nenek ngomong pakai bahasa Jawa. Gak lama kemudian dia keluar dari bibir pintu seperti ingin mendekap tubuhku. Katanya aku berasal dari utara dan disukai oleh para danyang. Bapak hanya mengangguk paham. Dia memahami maksud dari sosok yang muncul dari kamar mandi tersebut. Itu artinya aku sudah mendapatkan penanda dari mereka yang berusaha menduduki desa ini. Mas Radian juga sama. Tapi bedanya, yang mendatangi Mas Radian bukanlah satu sosok, melainkan bapak memotong pembicaraannya sebelum dirinya menghela nafas panjang. Tampaknya masalah yang dihadapi oleh Mas Radian sangatlah serius. Melainkan 5 sosok sekaligus. Aku terkejut mendengar hal itu. Mengapa Mas Radian didatangi 5 sosok langsung? Apakah karena Mas Radian memiliki pendamping yang Mas Krishna ungkapkan berasal dari Terah Timur? Kok bisa, Pak? Tanya ibu. Mereka meminta Mas Radian untuk bergabung dengan tuannya, tuan para danyang yang dikirimkan oleh Mas Radian. Apakah para danyang akan menjatuhkan jenggesnya ke desa yang dihuni oleh Raden Artonegoro? Lalu, siapakah yang menjadi incaran orang-orang Terah Timur? Kita akan menemukan jawabannya di part selanjutnya. Dan untuk sekarang, kita sampai di sini dulu teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian sudah mendengarkan ceritanya dari awal sampai akhir. Semoga semuanya kalian terhibur ya. Bagaimana nih pendapat kalian dengan cerita baru yang kita bawakan di channel ini? Apakah cukup membuat kalian merinding atau masih kurang? Buat yang masih kurang dengan kemerindingannya, makanya stay terus di channel Dimensi Mimpi. Akan ada banyak adegan-adegan selanjutnya yang bikin kalian merinding, ketakutan. Saya mau ucapkan terima kasih kepada Mas Restu Wiraatmaja yang sudah mengizinkan saya untuk membawakan ceritanya di channel Dimensi Mimpi. Nah, buat kalian yang pingin bacanya secara langsung, kalian bisa langsung kunjungi profil X-nya Mas Restu aja ya. Di situ kalian bisa puas-puasin deh baca secara langsung. Dan seperti biasa, pertemuan kita berakhir di menit kali ini dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermimpi.